Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan antara supervisor dan klien, yaitu guru, adalah setara. Dan ini merupakan sebuah proses kreatif yang memacu thought provoking atau berpikir kritis serta memaksimalkan potensi dari coach atau guru yang sedang disupervisi agar dapat mencapai standar kompetensi yang diinginkan. Berikut ini kita akan masuk ke kegiatan pra observasi supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Betty. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Nah, di kesempatan ini Ibu, saya ingin menyampaikan rencana kita untuk supervisi akademik. Nah, di kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada Ibu kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk pengembangan kompetensi yang akan kita lakukan supervisi akademik. Apa yang kemungkinan bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Iya Bapak, terima kasih sebelumnya. Jadi kondisi kelas saya itu saat ini kelas besar Bapak. Jadi ada banyak siswa yang memiliki variasi atau cara belajar yang berbeda-beda. Jadi ada yang suka baca, suka melihat video, ada yang gerak, yang aktif sekali. Nah, dari situ saya ingin sekali mereka itu memiliki pemahaman yang sama ketika saya menyampaikan belajar di kelas nanti. Gitu Pak. Berarti secara spesifik kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin variasi konten pembelajaran Bapak. Di konten, Bu? Iya. Bisa disampaikan Ibu tujuan pembelajaran? Dengan pembelajaran berdiferensiasi konten, siswa dapat membuat atau menyusun teks eksplanasi ilmiah dengan benar. Teks eksplanasi ilmiah, berarti area pembelajaran yang kemungkinan akan dicapai oleh siswa itu kompetensi yang mana? Membuat teks eksplanasi dari beberapa konten yang saya hadirkan di kelas tadi. Oke, berarti diferensiasinya pada kontennya. Kira-kira bentuk-bentuk diferensiasinya nanti seperti apa ya? Rencana saya Bapak itu yang pertama nanti saya akan menghadirkan tamu dari luar untuk diwawancarai, dan beliau kebetulan eksplanasi ilmiah yang akan kita buat nanti kan tentang perkembangbiakan jagung. Jadi tamu yang saya undang nanti adalah petani jagung. Yang kedua, kita akan outing class. Jadi kita akan keluar ke kebun jagung. Kebetulan dekat sekolah ini banyak kebun jagung. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat video tentang perkembangbiakan jagung. Kemudian yang keempat, kita akan membaca koran tentang perkembangbiakan jagung juga. Yang kelima, gambar seperti ini Bapak, poster, semacam poster yang isinya juga tentang perkembangbiakan jagung. Ya, saya sudah menangkap ya hal-hal yang luar biasa begitu. Dan kira-kira secara spesifik apa itu yang ingin diobservasi nanti di kegiatan supervisi akademik? Yang ingin diobservasi ini Bapak, bagaimana mereka dapat menyerap pembelajaran teks eksplanasi itu melalui berbagai konten. Oke. Nah, apa Ibu hambatan yang mungkin kira-kira Ibu hadapi? Kalau bayangan saya ini Pak ya, mereka kan banyak ini satu kelas ada 30 siswa. Kemudian kebetulan siswa perempuan dan laki-laki itu tidak, perbandingannya tidak seimbang, banyak yang laki-laki. Jadi mungkin hambatannya nanti saya di pengelolaan kelas. Jadi dengan konten yang berubah-ubah begitu, saya akan harus persiapan ini itu. Sementara mereka pasti juga menunggunya beberapa menit, itu butuh waktu ya. Mungkin akan sedikit
gaduh kelasnya itu. Kalau Ibu coba berefleksi seperti itu, kira-kira posisi Ibu saat ini di mana? Secara kapasitas Ibu dalam mengelola kelas sampai sejauh mana? Untuk saat ini beberapa metode kan sudah pernah saya terapkan ya Bapak. Mungkin kalau saya persentase ya, saya mampu mengelola kelas itu ya 80% hampir berhasil. Tapi tidak dengan diferensiasi konten ini. Jadi kalau saya bayangkan pakai diferensiasi konten ini, apakah saya bisa seberhasil dulu? Saya belum tahu. Tentunya Ibu telah memiliki ya strategi dalam persiapan supervisi akademik dan menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Seperti apa kira-kira strategi Ibu Betty? Yang pertama strateginya yang pasti nanti saya pakai metode diskusi, di mana setiap kelompok itu saya tempatkan satu siswa yang menonjol, jadi mereka bisa mengatur teman-temannya yang lain. Yang kedua, konten yang saya hadirkan itu semenarik mungkin, seupdate mungkin, sehingga konsentrasi mereka benar-benar terpusat pada konten saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kalian berdoanya. Iya. Siap, Dek. Buat, Dek. Kak, Dek. Doa mulai. Tanya, kejadian alam apa yang barusan terjadi di kota Tegalwaru kita tercinta ini? Ayo yang bajikan. Oh iya, kemarin kita sudah ke rumahnya Mas Arya. Kita sudah cek kondisinya Mas Arya. Mas Arya sudah diberi bantuan sama teman-temannya. Terima kasih ya. Sudah bilang terima kasih belum sama teman-temannya? Oh belum. Bilang terima kasih sama teman-temannya ya. Kemarin juga Oh iya. Terima kasih. Kira-kira ada yang tahu banjir Tegalwaru itu karena apa? Banyaknya sampah. Banyaknya sampah menumpuk Oh kayaknya sama menumpuk. Di mana sampahnya? di area sungai. Di daerah sungai. Di air sungai yang meluap. Oke, ini kita akan belajar tentang yang pertama teks dari depan. Kelompoknya berarti dibagi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Hani. Hama jagung apa ini yang kelihatan? Ulat. Masih bersama saya Bu Yudika dalam Kompas Kediri. Saudara, tanaman jagung petani di Kediri rusak dan terancam gagal panen. Hal itu akibat tingginya curah hujan hingga membuat tanaman terseret. Oke, hama jagung yang menyebabkan petani gagal panen. melihat beritanya tentang taman jagung yang menyerang petani di kota Kediri, terus melihat poster, terus apa lagi? Membaca teks. Terakhir, Bu Betty akan mengajak kalian ke ladang jagung. Oke. Nah, untuk ke ladang jagung nanti kita akan keluarnya per kelompok. Jadi kelompok 1 dulu, terus disusul kelompok 2, disusul kelompok 3 dan seterusnya. Syaratnya ketika keluar berarti nanti nggak boleh bikin gaduh yang sepanjang jalan, nggak boleh bikin kotor, nggak
videonya, yang keluar hanya pokok saja. Oke? Apa yang sudah kalian temukan ketika juragan jagung kemarin? Oke, Mbak Fitri. Hama jagungnya apa yang sudah ditemukan? Semut hitam, belalang, gulma. Belalang ini sudah. Apa lagi? Sampai menemukan apa? Oh, ulat. Oke, masih menemukan ulat. Tikus. Sampai menemukan tikus juga? Oh, oke, baiklah. Apalagi Mbak Naswa? Kumbang koksi, oh iya. Yang kemarin, ya. Laba-laba, bagus. Berarti apalagi? Walang sangit, baru ingat ya, walang sangit. Oke. Ada lagi yang menemukan yang lain? Tawon. Apakah tawon itu termasuk hama? Teman-teman? Betul. Dia justru membantu. Buatlah teks eksplanasi ilmiah tentang gejala alam hama jagung yang merajalela. Kalian nanti harus membuat 3 paragraf. Baik, baru saja kita melaksanakan kegiatan observasi dan selanjutnya kita akan menuju kepada kegiatan pasca observasi. Pada kegiatan pasca observasi ini, guru sendiri yang akan menilai performa mereka, sehingga tidak ada dalam kegiatan supervisi akademik ini bersifat menggurui. Tujuan besar dari supervisi akademik yaitu membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya. Berikut ini kegiatan pasca observasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, saya sudah menyaksikan ya melakukan
evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Salah satunya mengangkat pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten. Baik, saya akan menyampaikan Ibu beberapa catatan ya, yang mana Ibu telah melakukan aktivitas pre-teaching, baris teaching, dan juga post teaching, ada persepsi dan lain sebagainya. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik dan pembagian kelompok dibuat lebih condong pada pembentukan kelompok-kelompok kecil, di mana instruksi-instruksi yang disampaikannya juga lebih spesifik sebagaimana keragaman dari peserta didik Ibu, sehingga semuanya bisa terakomodasi dengan baik. Dan Ibu juga menggunakan RPP yang sederhana begitu, artinya jumlah siswa tidak mengikuti jumlah RPP, jadi lebih pada kualitas. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bukan pada kuantitas, misalkan ada muridnya jumlahnya 15, RPP-nya harus 15, tidak. Dan Ibu telah melaksanakan dengan baik diferensiasi konten, kemudian menggunakan pendekatan saintifik ya, ada kegiatan mengamati, menanya, mencoba, kemudian ada kegiatan yang melibatkan motorik ya, ladang jagung ya, kemudian ada mengasosiasi dan mengomunikasikan. Jadi ini sudah memenuhi ya pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik, menghargai keberagaman, dan salah satunya ejawantah dari sekolah ramah anak adalah adanya kelas ramah anak. Luar biasa. Nah, bagaimana kalau menurut Ibu sendiri menilai performa Ibu saat mengajar tadi? Menurut saya, secara penyampaian materi, insya Allah sudah maksimal, Bapak. Namun ketika saya melakukan outing kelas ladang jagung, memang beberapa anak itu gimana ya, kurang dapat mengikuti instruksi saya. Jadi mereka justru terfokus dengan, karena sudah di luar kelas mungkin ya, jadi mereka merasa bebas begitu, agak susah saya instruksi. Hanya itu saja sebenarnya. Kira-kira apa yang kemudian membuat hal itu terjadi? Apa ada gangguan, hambatan yang bisa Ibu sampaikan? Mungkin karena saat itu kita outingnya kurang pagi Bapak ya. Jadi anak-anak capek gitu, kemudian konsentrasinya juga jadi terpecah. Apalagi saya ajak keluar, saya agak sulit memberikan instruksi di sana gitu. Apa yang sudah Ibu lakukan saat mengajar ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan gitu? Iya, ketika pembelajaran tentunya saya melakukan pembimbingan pada setiap kelompok. Kemudian setelah selesai di pembelajaran akhir, saya memberikan evaluasi secara individu. Dari situ saya mengetahui anak-anak mana yang sudah tercapai secara indikatornya. Luar biasa. Kita mencoba ke kalibrasi nih Ibu, dari apa yang masih menjadi hambatan Ibu tadi, kemudian supaya tercapai indikator yang diinginkan, apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan? Mungkin next time saya akan atur lagi bagaimana supaya kondisi mereka itu benar-benar bisa terfokus dengan apa yang saya sampaikan, termasuk saya harus perhitungkan kapan outing supaya mereka tidak terlalu capek. Nah itu Bapak, mungkin ada lagi, mungkin akan saya tambah lagi strateginya di kelas gitu. Apa lagi Ibu yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Mungkin diferensiasi produk itu nanti ingin saya coba di pembelajaran selanjutnya Pak. Kalau begitu apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Untuk pembelajaran selanjutnya masih dalam topik teks eksplanasi ini, nanti saya akan mengajak anak-anak untuk mempelajari teks eksplanasi dengan diferensiasi produk. Jadi setiap anak saya bebaskan untuk membuat produk berupa video mungkin, atau mungkin tulisan tangan, atau mungkin diketik, yang pasti sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Baik, terima kasih ya Ibu Betty ya. Sama-sama.
atas kesediaan waktunya. Kita lakukan belajar bersama lewat supervisi akademik dan tentunya akan berdampak pada peningkatan pembelajaran, yaitu berpihak pada siswa.